Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu semuanya. Apa kabar nih adik-adik hari ini? Sehat, semangat, sukacita. Sekali lagi kurang semangat. Sehat, semangat, sukacita. Wah, puji Tuhan ya kalau adik-adik hari ini dalam keadaan sehat dan tentunya tetap semangat beribadah walaupun secara online. Tetap sabar ya adik-adik dan jangan lupa berdoa agar kita bisa cepat kembali bertemu di ibadah hari Minggu pelayanan anak secara langsung, bertemu di gereja bersama kakak-kakak yang lainnya. Kakak-kakak juga sudah sangat rindu sekali beribadah bersama adik-adik. Nah, adik-adik, kita akan memulai ibadah kita. Sebelumnya kita mau saat teduh terlebih dahulu. Mari adik-adik lipat tangannya, tutup matanya. Kita saat teduh sejenak. Saat teduh dipersilahkan. Saat teduh selesai. Nah, hari ini Kak Alma nggak sendirian adik-adik. Hari ini Kak Alma akan ditemani dengan Kak Tabita sebagai pemusiknya. Biar makin semangat lagi nih adik-adik di dalam bernyanyinya. Kita masih banyak belajar lagu-lagu baru. Untuk itu, Kak Alma undang adik-adik bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 349, baitnya yang pertama sampai baitnya yang kedua. Semua yang tercipta. Semua yang tercipta dari alam semesta mengagungkan nama Tuhan dan puji kasih-Nya. Matahari, bulan, bintang, burung-burung, ikan-ikan, seluruh marga satwa di gunung dan lembah. Bait yang kedua. Semua manusia, hai ikutlah serta memuji kasih Tuhan yang agung mulia. Dalam Yesus putranya kita selamat selamanya. Segala sesuatu dibaharuinya. Nah, jadi kita mau bersatu di dalam doa. Kita mau berdoa pembukaan ibadah kita. Lipat tangannya, tutup matanya, adik-adik ikuti Kak Alma berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas perlindungan Tuhan. Pagi hari ini kami boleh bangun dalam keadaan sehat. Tuhan, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan. Bukakan hati dan pikiran kami, hidup diamkan kami, biarlah kami boleh mendengarkan firman Tuhan sampai akhir. Tuhan sertai ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir ibadah. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Kak Alma mau ajak adik-adik kembali bernyanyi. Tetap dalam posisi duduk. Kita mau menyanyi Kidung Ceria 264, baitnya yang pertama sampai baitnya yang kedua. Tuhan betapa banyaknya. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, dari istimewa
masuk ke dalam pemberitaan firman, adik-adik siapkan Alkitabnya, bukakan hati dan pikirannya, telinganya dipakai mendengar dengan baik ya. Kita panggil sama-sama kakak kalian yang akan bertugas ya. Kakak, kita mulai ya pemberitaan firmannya. Halo, shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Senang sekali Kak Keke bisa menyapa adik-adik semua yang masih selalu setia mendengarkan firman Tuhan, yang masih selalu rajin mendengarkan ibadah online PLKPA Sebaot Bogor. Nah adik-adik, sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu kakak mau ngajak adik-adik, yuk kita bersatu di dalam doa ya. Lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa kepada Tuhan. Ya, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami bisa berkumpul walaupun masih di rumah masing-masing. Tuhan Yesus, bentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan, kami akan membaca bacaan Alkitab kita bersama-sama. Tuhan Yesus, bukalah hati pikiran kami agar kami mau mendengarkan, mau membaca Alkitab dengan hati dan pikiran kami hanya tertuju di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Haleluya, amin. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu kakak mau mengajak adik-adik, yuk siapkan Alkitabnya yang terambil dari bacaan Alkitab Lukas 9 ayat 28 sampai dengan 36 ya. Bacaan Alkitab kita pada hari ini terambil dari Lukas 9 ayat 28 sampai dengan 36. Sudah terbuka semua Alkitabnya? Karena sudah terbuka semuanya, kakak mengajak adik-adik kita membaca bersama-sama ya. Ikutin kakak ya. Oke, bacaan Alkitab kita pada hari ini terambil dari Lukas 9 ayat 28 sampai dengan 36. Yesus dimuliakan di atas gunung. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu, Petrus dan teman-temannya telah tertidur. Dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan sekarang 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri, dan murid-murid itu merahasiakannya. Dan pada masa itu, mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Demikianlah bacaan Alkitab kita pada hari ini. Selamat mendengarkan firman Tuhan ya adik-adik. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Ketemu lagi dengan Kak Patrick yang akan bercerita tentang firman Tuhan di kelas kecil. Oke, hari ini Kak Patrick akan bercerita dengan tema Aku mau mendengarkan Tuhan Yesus. Nah, tema ini diambil dari bacaan Alkitab yang sudah Adik baca bersama dengan kakek tadi, dari Lukas 9 ayat 28 sampai 36 yang diberi judul Yesus dimuliakan di atas gunung. Nah, adik-adik, sebelum Tuhan Yesus berdoa, sebenarnya Tuhan Yesus itu sudah menyampaikan kepada para muridnya bahwa Tuhan Yesus akan mati di kayu salib. Nah,
Adik-adik bisa baca di pasal 9 ayat 22. Nah, ketika Tuhan Yesus mengatakan itu adik-adik, para muridnya itu mulai ragu. Ragu dalam hal apa? Mereka ragu bahwa apakah benar Yesus ini seorang Tuhan. Padahal adik-adik, Tuhan Yesus sudah melakukan banyak mukjizat. Tapi ketika Tuhan Yesus mengatakan itu, para muridnya mulai ragu adik-adik. Nah, beberapa hari setelahnya Tuhan Yesus mengajak 3 muridnya, yaitu Petrus, Yohanes, dan Yakobus untuk berdoa di atas gunung adik-adik. Ketika sampai sana, Tuhan Yesus berdoa, tapi sayangnya para muridnya tertidur adik-adik, tidak ikut berdoa. Tapi ketika Tuhan Yesus berdoa adik-adik, ya adik-adik bisa gambar di sini, muka atau wajahnya serta pakaian Tuhan Yesus berubah menjadi terang, bersinar terang sekali. Dan ketika berubah bersinar terang, datanglah Musa dan Nabi Elia, di mana kedua orang ini adalah orang yang punya peranan penting dalam kehidupan bangsa Israel. Nah, adik-adik, perubahan Tuhan Yesus, wajah dan pakaiannya menjadi terang, serta didatangi oleh 2 orang yang punya peranan penting dalam bangsa Israel ini, itu mau mempertegas bahwa Tuhan Yesus adalah bukti dari penyelamatan Tuhan, ya, bukti bahwa manusia akan dibebaskan dari dosa lewat Tuhan Yesus, dan juga Yesus adalah Tuhan adik-adik. Nah, makanya adik-adik silakan baca di ayat 35, ya, baca ayat 35. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus sudah menunjukkan bahwa ia adalah Tuhan. Dan juga Tuhan Allah menyuruh kita, umatnya, bahwa Tuhan Yesus adalah anaknya Tuhan, dan kita harus mendengarkan dia. Nah, tadi temanya adalah aku mau mendengarkan Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, sekarang kakak mau tanya, siapa yang tahu arti kata mendengarkan? Ada yang tahu? Yo, dari kata utamanya itu dengar. Kalau mendengarkan itu adik-adik, ya, itu ketika adik-adik mendengar sesuatu dari kuping kanan, nggak langsung keluar ke kuping kiri. Tapi ketika adik-adik mendengarkan, adik-adik memahami apa yang dimaksud dari perkataan itu. Jadi, adik-adik, ketika Tuhan Yesus bilang, adik-adik jangan menyontek, ya adik-adik harus paham, oke, saya tidak boleh menyontek. Kenapa tidak boleh menyontek? Menyontek itu dosa. Oh iya, aku nggak boleh berbuat dosa. Oke, adik-adik mendengarkan perkataan Tuhan Yesus. Atau adik-adik, kalau kata mama papa, ayo belajar. Nah, adik-adik belajar. Adik-adik memahami kenapa ya aku harus belajar. Oh ya, supaya aku pintar, supaya aku dapat jalan aku, supaya aku belajar. Aku mendengarkan perkataan mama papa. Jadi adik-adik gak cuma dengar masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, tapi nggak dilakuin sama sekali. Nah, kalau mendengarkan adik-adik mendengar, lalu memahami, dan adik-adik melakukan, ya. Jadi berbeda ya, mendengar dengan mendengarkan itu berbeda. Mendengarkan itu adik-adik punya aksinya, punya tindakan dari apa yang adik-adik dengar. Oke, sekarang kita masuk ke aktivitas. Tadi adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan ya.
dengan tema Aku Mau Mendengarkan Tuhan Yesus. Ya, adik-adik, banyak sekali perkataan-perkataan Tuhan Yesus yang ditulis dalam Alkitab. Ya, apa saja? Misalnya, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Adik-adik sudah mendengarkan itu berulang-ulang kali dari mama, dari papa, dari kakak layan, dari pak pendeta, ya kan? Mungkin dari oma opa, dari om tante. Adik-adik dengarkan dan adik-adik pahami kenapa adik-adik harus mengasihi. Lalu adik-adik lakukan. Oh iya, dengan mengasihi aku bisa punya banyak teman, aku bisa disayang dengan orang itu, dan adik-adik mengasihi. Gak cuma itu adik-adik, Tuhan Yesus juga mengatakan bahwa adik-adik harus turut dengan perkataan Tuhan Yesus. Berarti seluruh firman Tuhan, seluruh perintah Tuhan Yesus yang ada di Alkitab harus adik-adik lakukan. Ya, adik-adik dengarkan, adik-adik pahami, dan adik-adik lakukan. Nah, sekarang aktivitasnya adalah kita akan bermain, adik-adik tahu nggak permainan namanya Simon Says. Nah, jadi adik-adik ikutin instruksi dari kakak. Misalkan Kak Patrick bilang seperti ini ya, Kak Patrick bilang seperti ini. Patrick bilang angkat tangan. Nah, adik-adik angkat tangan. Mana aja, angkat tangan kiri, tangan kanan, tangan kiri, atau keduanya terserah. Tapi adik-adik lakukan itu kalau ada kalimat depannya Patrick. Jadi kalau kakak bilang Patrick angkat kaki, adik-adik angkat. Ya, Patrick bilang tengok kiri, adik-adik tengok kiri. Tapi kalau kakak bilang angkat tangan, nah adik-adik jangan angkat tangan. Karena apa? Tidak ada kata Patrick di situ. Oke? Kita coba ya aktivitasnya. Nah, mama papa yang menemani adik-adik bisa merekam. Nah, supaya kita kakak-kakaknya juga tahu nih ternyata adik-adik ikutin aktivitasnya. Oke? Mungkin kalau misalkan papanya ngerekam, mamanya ikutan aktivitas gak apa-apa. Oke? Kita mulai ya aktivitasnya. 1, 2, 3. Patrick bilang pegang telinga. Oke. Angkat kaki. Iya. Angkat tangan. Nah, Patrick bilang tengok kanan. Oke. Patrick bilang anggukan kepala. Oke. Tepuk jidat. Iya. Gagal nggak tuh? Gagal nggak tuh? Harusnya berhasil ya. Kan gampang kok permainannya. Sekarang Patrick bilang tutup Alkitabnya. Oh iya. Ya, tutup Alkitabnya adik-adik ya. Karena kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan kita juga sudah beraktivitas. Sekarang adik-adik kembali dengan Kak Keke untuk menutup firman Tuhan kita tadi dengan berdoa. Ya, sampai bertemu minggu depan adik-adik. Dadah. Adik, tadi kita sudah bersama-sama ya mendengarkan tentang firman Tuhan. Kakak mau mengajak adik-adik berdoa, kita aminkan firman Tuhan kita pada hari ini. Yuk, kita lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami telah mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Kiranya apa yang kami dengar, apa yang kami lihat tentang kebenaran firman Tuhan di dalam Alkitab selalu tumbuh di dalam hati pikiran kami mulai hari ini sampai dengan selama-lamanya. Tuhan Yesus, ajarkanlah kami selalu menjadi anak-anak Tuhan yang mau dengar-dengaran tentang firman Tuhan, yang mau dengar-dengaran tentang hal-hal baik di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan yang dibawakan Kak Kalayan. Jangan lupa adik-adik tadi yang menyimaknya pasti dapat
melakukannya di dalam kehidupan adik-adik ya. Kita akan merespon firman kita yang sudah kita dengar dengan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 215 ayatnya yang pertama sampai baitnya yang ketiga. Dengar hai kawanku. Adik-adik, kita sudah masuk ke dalam penghujung ibadah kita. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita, adik-adik mohon mendengarkan pengumumannya ya. Seperti biasa di setiap hari minggunya, untuk adik-adik yang mengikuti ibadah hari minggu pelayanan anak secara online, untuk persembahan yang sudah adik-adik kumpulkan, boleh adik-adik berikan kepada orang tua agar orang tua dapat transfer ke rekening GPIB Zebaot. Dan jangan lupa, jika tidak ditransfer, mama papa boleh kasihkan ke majelis sektornya, dan nanti majelis akan antar ke kantor gereja persembahannya ya. Nah, jangan lupa terutama aktivitas di setiap kelasnya, di setiap kelas adik-adik dikerjakan ya adik-adik. Kak Alma pengen sekali nih lihat aktivitas adik-adik mengerjakannya, karena minggu-minggu yang lalu masih banyak adik-adik yang tidak mengumpulkan aktivitasnya. Jangan lupa kumpulkan aktivitasnya ke nomor kakak layan yang adik-adik punya, atau adik-adik boleh posting di Instagram lalu tag PLKTA_Zebawat. Nanti hasil karya adik-adik akan ditampilkan di Instagramnya PLKTA tentunya. Seneng kan kalau adik-adik punya kreativitas yang baik, yang bagus ditampilkan. Nah, tetap semangat ya adik-adik. Demikian pengumumannya. Kita akan mengakhiri ibadah kita dengan berdoa. Lalu kita akan akhiri dengan menyanyi lagu Bapa Terima Kasih. Kita berdoa ya adik-adik. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami sudah boleh beribadah bersama-sama walaupun masih secara online. Kami masih boleh merasakan kasih Tuhan bersama-sama dengan kami. Kami masih boleh duduk di tempat ini, di rumah kami, untuk beribadah, memuji, serta memuliakan nama Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara ini. Biarlah ya Tuhan, segala sakit penyakit yang ada di negara kami boleh segera berakhir, dan kami dapat beraktivitas seperti sedia kala Tuhan. Kami boleh bersekolah, bertemu teman-teman, kami boleh beribadah, bertemu teman-teman kami. Ya Tuhan Yesus, berkati juga teman-teman kami yang sakit, yang terbaring pada saat ini. Tuhan tengok Tuhan, Tuhan tumpangkan tangan Tuhan saja. Kami yakin dan percaya Tuhan boleh pulihkan teman kami, sehingga di minggu yang akan datang kami boleh berkumpul dari rumah kami untuk beribadah online bersama ya Tuhan. Ya Tuhan, berkati studi kami, berikan kami kelancaran di dalam kami bersekolah ya Tuhan. Tambahkan selalu semangat-semangat kami di dalam beribadah, belajar ya Tuhan. Berikan kami senantiasa kesehatan. Berkati juga papa dan mama kami, memberikan mereka kesehatan Tuhan.
Berkati juga keluarga kami, jauhkan dari segala mara bahaya dan penyakit. Kami juga mau berdoa untuk para kakak layan kami ya Tuhan. Berikanlah kelancaran di setiap aktivitas kakak layan kami, baik pekerjaan maupun di dalam pelayanannya. Biarlah apa yang boleh mereka lakukan seturut dengan kehendak Tuhan saja. Ya Tuhan Yesus, inilah doa kami. Kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Adik-adik, sampai di sini ibadah kita. Adik-adik tetap semangat ya. Tetap jaga kesehatan, jauhi kerumunan, jaga kesehatannya, kebersihan, cuci tangan, dan adik-adik bila ada keperluan keluar, boleh pakai maskernya. Ya, setelah beraktivitas di luar, kembali bersihkan badan adik-adik di rumah dengan bersih. Tetap semangat adik-adik, tetap sehat ya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.